Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila tebadengiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Sampai detik niki yang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang pelunggum sami masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus kita melakukan kebaikan, memperbanyak amal saleh, meningkatkan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya berharap bahwa semua yang kita lakukan ini, termasuk apa yang kita lakukan sekarang, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum ibadah niki dibagi menjadi dua. Secara umum ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Mana yang dua hadirat Allah? Yang pertama dikenal dengan ibadah badaniyah, ibadah badan, ibadah jiwa. Yang kedua adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah harta. Apa yang dimaksud dengan ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi semua hambanya yang memiliki kesehatan secara lahir batin. Artinya badannya sehat, jasmaninya sehat, secara lahirnya sehat, batinnya sehat. Ndek sakit, ndek loken, ndek tahu begawian, ndek tahu napiaran niki bergerak, atau mohon maaf akalnya juga sehat, ndek jogang, nggih, atau ndek sedang pingsan misalnya. Karena orang pingsan itu tidak ada kewajiban sholatnya. Orang yang gila juga tidak ada kewajiban. Apa contohnya ibadah yang seperti ini? Sholat. Jadi sholat itu hadirat Allah adalah masuk kategori ibadah badan. Maka siapapun juga, bila mana mereka sudah menjadi seorang muslim, maka melekat kewajiban sholat itu kepada semua kita. Ya gawin lamun wah bersahadat sami jamaah serta tiang pelunggum sami
sebagai seorang yang sudah mukallaf, diberikan beban oleh Allah SWT, diberikan kewajiban oleh Allah, maka wajib hukumnya tiang pelunggum sami gawen saran sembahyang niki dalam kondisi apapun. Kembali karena dia ibadah badan, baru dia boleh tidak dilakukan atau boleh ditinggalkan kapan? Lamun tiang pelunggum sami pingsan, atau kedua Nabi jogang. Milih sembahyang, arak dengan milih sembahyang, jogang bisila. Lamun dek milih sembahyang, lagu lamun dek jogang, lamun dek pingsan, maka wajib hukumnya walaupun sakit. Ya gawen sembahyang niki sami jamaah ibadah spesial dia, ibadah yang melekat secara jasmani kepada semua orang. Dan bau gugur sembahyang niki oleh Nabi juga. Lamun puasa kan bau. Tiang pelunggum sami ande tiak sakit baut ndek puasa, baut keadaan lemak. Lamun tak puasa, misal tiang pelunggum sami dalam bepergian baut ndek gawean, lemak keadaan. Lamun sembahyang dinara istilah kada niki dia. Jadi ini yang perlu diluruskan. Jadi sembahyang niki bahasa Nabi SAW diwajibkan dengan cara berdiri. Lamun dek tahu nganjang sembahyang sama jamaah, silahkan kita solat dengan cara duduk. Lamun tiang pelunggum sami tokol dek tahu sembahyang secara tokol, sila berbaring. Kenapa? Awak lagu berbaring doang dik tahu niki balik belah awak din mai idap ane cukup gerak-gerak angan doang, mata bergerak menurut yang ande ranggut imam bergerak wah cukup wah niki. Kenapa? Ande ni terwuduang atau tayamum enggak nengkan ande nak kena Allahu Akbar pemenang-menang iman selesai wah niki dia. Kenapa? Faham? Lagu lamun dia tahu pemenang-menang iman jak napiaran. Napiaran. Nah lamun wah mati jak kanggun dek sembahyang. Lagu lamun tahu masih meni-meni jak wajib pun sembahyang. Nunasa? Coba tahun meni-meni doang masih kanggun, wajib pun sembahyang. Jadi sembahyang niki sami jamaah den bau tertinggalang dalam kondisi apapun. Hanya satu yang menjadi kebolehan tiang pelunggum samin di sembahyang, Nabi niki mati. Milih beli sembahyang. Ada dengan dia milih sembahyang. Ngiring be bejulur dia redeng ke. Ikhlas lamun kayun. Makanya sami jamaah mohon maaf. Milih apik-apik, milih onyak-onyak dalam bab niki. Onyak-onyak gati. Denden sabarun penang-penang doang sekedik mau ndek sembahyang. Ni barun sakit-sakit biasa ndek sembahyang. Kecuali sami jamaah mohon maaf, impus arak, kabel-kabel arak lek deriki dia mu ia kesulitan. Ia terlalu baraan doang dia bau. Si kandan terisolir. Nah dalam hal ini mungkin orang ini gugur kewajiban solatnya. Dinarak dengan yang lalu penguduun, dinarak dengan yang tahu tayamum, dinarak langan yang tayamum, yang tenapi dinarak. Berarti orang ini kan statusnya seperti orang pingsan sama jamaah. Maka dia tidak ada kewajiban. Jadi dendem kena telu jelun pingsan dia tekadaan, dia perlu tekadak dia. Itu namanya bonus. Di tuah pihak-pihakan. Kecuali sandik kanggo niki adalah Nabi beda al-magma alaihi pingsan kanca dengan sak pihak pura-pura pingsan. Mun pura-pura pingsan jak wajib pun sembahyang. Lagu lamun mula pingsan sak tentu dia perlu ya keadaan dia. Maka ini sami jamaah termasuk orang yang sakit meninggalkan solat. Jumhur ulama, mayoritas ulama berbahasa dia narak kada salat.
Kita telaah di kitab-kitab kita fikih sami jamaah dinara. Fatwa ulama Mesir pun sama. Dinara istilah kada sembahyang niki dia. Nggih. Soal laun enggak mut khawatiran. Lamun nara istilah kada salah jak tiang meleng ka napiaran bayar pidyah mohon maaf. Bukan kada lagi. Lamun napiaran istilah kada niki dinara sebenarnya adaan yang ada. Mbe model zohor tiang ketedaman tuwe sekele asar langsung gawe zohor adaan pesalin tiang ndek kodoan nggih ndek kodok usolli fardhu zuhri arba rakaat kodoan ndek adaan lillahi taala. Jadi wajib gawe nyeket sak tuwe niki dia. Dan itu adaan langsung ndek kodok aran niki dia. Niki sami jamaah. Jadi tidak ada istilah kodok. Makanya dalam hadis disebutkan kunna nu'maru biqada'is bisyam wala nu'maru biqada'is shalah. Kita itu diperintahkan mengkadak puasa lagun dia tuah disuruh ya kadak sembahyang. Muandin ya arah istilah kadak-kadak sembahyang sami jamaah. Muandin dengan nina sakhet niki terus ngadak mukpira kali yang ngadak dia dan itu beban. Maka istilahnya dalam kondisi seperti itu tidak ada. Maka ulama sepakat sami jamaah termasuk dalam pidyah solat niki masih dinara. Niki yang luruskan. Lamun ya arah istilah pidyah sembahyang sami jamaah tiang jam melek nabung elek mangkin ada cak molah ndek sembahyang. Bare jolo. Adik samolah, adik sam nyante arah seminggu 2 minggu, mbem dia sembahyang. Wah aku modal pidyah no. Niki dia. Jadi dendem gampang-gampangan sekedi-kedi aneh aluran bisa sakit dia laun pidyahang denara. Ia gawin tugas dengan sajaga dengan sakit niki berat sami jamaah. Tugas dengan sajaga dengan sakit niki berat. Ia gawin tiang selalu berbahasa denden sajaga dengan sakit niki dengan sakuat mangan doang muat begadang. Nilai rumah sakit jangan ngaus doang ni. Kembin pokok ni yang mangan-mangan lonto. Napi satu jauhan ujung dengan sakit ni doang mau. Pokok ni solah wah ni ha berjaga. Dia nuah ngetang dengan hak sembahyang. Dia nuah ya penguluk batur, dia nuah ya petayamum dengan sakit. Ia tugas dengan sajaga dengan sakit. Makanya tiang ingatkan makin lamun arak dengan sakit bayah dengan alim jadi berjaga. Ni dengan sandik tahun laut daya, ia udah suruh berjaga, pokok kuat mangan. Salah. Sami jamaah mohon maaf. Proses yang menentukan hidup manusia itu kan di akhir-akhir hayatnya. Mau dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mu iniin ite dalam urusan yang paling penting dalam hidup manusia. Nyekan sakit, mula ia tak berbiaya loek. Ya atau tiap periak, ya atau tiap berjaga seolah sami jamaah. Kenapa? Supaya orang ini bisa husnul khatimah dalam kehidupannya. Lagu itulah menarik dengan sakit pengelaluun. Hati-hati sami jamaah. Hak orang yang sakit, apalagi dengan toat yang sakit, apalagi orang-orang yang tercinta yang sakit. Pengelaluun. Ane serahan bijok dokter tu aluh. Sak mula dengan sami jamaah lamun narak dengan sakit. Inilah proses-proses yang menentukan hidup seseorang. Mau husnul khatimah atau tidak tergantung cara yang pelunggum sami jaga dengan sak sakit niki. Kemudian dia pengalaluun. Kedikan yang pelunggum sami biasa mohon maaf alur-aluran pokok jauh tidak. Ini ada hak orang yang sakit. Jangan sampai dia justru dalam kondisi sakit seperti ini su'ul khatimah. Kenapa? Ndek sembahyang. Dinarak dengan rungun. Sak mula dengan sami jamaah. Sajaga dengan sakit. Tugasnya apa? Satu, lamun wahtama waktu solat dia diberitahukan. Oh meton. Wahtama waktu sembahyang. Ya petayamum ndeh. Oh nggih. Ya tugas dengan sak berjaga niki petayamum dengan sak sakit.
Mud peririan, mud gentian pakaian si nak sembahyang. Karena biasanya orang sakit niki mungkin ngemol naik, nggih si penek, si tai dan lain sebagainya. Oh genti injuluk beton, tergenti isi dengan sak berjaga. Nunasa. Kemudian apa tugas dengan sak berjaga niki sampai jamaah? Ya ngaji-ngaji terus elok rumah sakit. Mun ngaji, mu itu cara kadang-kadang salah terterimaan. Anda yang ngaji dengan sakit, ndo julun dek man mati, balik julun anti mati bu ngaji. Yau. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Manik nenek, aku turungan Al-Quran ni jadi obat. Kira-kira dengan sabau tawat, dengan sakit apa dengan mati? Yang kedua, kira-kira lamun dengan sabau tawat niki dengan sakit apa dengan sawah mati? Lamun dengan wah mati ni nara awat sampai jamaah. Ane mati jak lepas wah ikhlas. Lagu lamun sakit berarti ada peluang dia untuk sembuh. Maka ngaji gawe eten. Wah kita dengan ngaji di rumah sakit. Ni onyak sida sak berjaga. Mula ya tugas ngaji. Ni dengan hormati tuan ngaji. Ngaji biar nantur. Sami jamaah, bolehlah ngaji setelah meninggal dunia supaya kita lebih nyaman dari sebagainya. Lagu adit sak sehat maksudnya niki ya. Mun dokter jam ini bayi suruh ngaji. Ya gawen tugas tiang pelungkum sami sak ngaji. Nunasa? Ini ya gawet mirip apik-apik sami jamaah. Lamun tetu tunah kangen semeton, tunah kangen ina amat sami jamaah, maka hati-hati dalam urusan dia sakit. Justru nyekeun sakit nikilah yang pelunggum sami perlu mendampingi, perlu kita menemani. Dendek sanyakan sehat doang terdemen. Ni batur dengan toa nyekeun sugi jalai rapat lamun sakit je jauh mbe anak akan serah juk dokter selapuan. Ya Allah. Anak dokter jari. Nasa. Ndek anak kita. Ndek anak kan sak kuni, sak mula anak kan sak kuni dengan ya terus ya persiin. Ya terus ya lalu ketuana dan lain sebagainya. Hati-hati. Dendek jari yang keluarga tiang pelunggum sami su'ul khatimah gara-gara kita tidak baik di akhir-akhir hayatnya orang tua atau keluarga kita. Karena itu sami jamaah dendek sampai arak dengan dek gawe sembahyang itu rugi besar. Jumhur ulama berbahasa ni narak pidiah sembahyang niki kecuali memang di mazhab Syafi'i Imam Subki niki ya bahasa keluarga ku mati aku lalu bersedekah. Tetapi bukan perintah, mohon maaf. Cuma ijtihad beliau, cara beliau. Mungkin berlaku hadis yang umum sami jamaah. Apa hadis umumnya? Lamun narak dengan gawe dosa banda, nyerakan tanpiaan barang solah-solah sakena-kena. Adin sakembe dendek sebangku langkul isi dosa. Paling endek lamun narak dengan gawe dosa, nyerakan tan gawe baik, adin searak jari langan, sak tapusang. Hadisnya Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lamun sida pada gawe dosa banda, nyereg gawe barang sak kena. Nyereg gawe pahala barang sak solah, adin sak kembit, adin sak tutup sak lengek-lengek niki. Tetapi bukan dalam bab boleh menggantikan solat yang ditinggalkan dengan pidyah sodakoh. Tidak. Lagu paling ngendek arak langan ya. Pesolah idap rasa, pesolah angen, kira-kira begitu. Makanya Imam As-Subki pengikut Imam Syafi'i ya basen arak semeton keluarga sabar menu muk sedekahan. Tetapi bukan jalan yang harus dilakukan. Maka ini sami jamaah mohon maaf, dendek gampangan masalah sembahyang nyeket sakit. Tetap yang pelunggum sami berkewajiban. Lagu lamun wah dek tahu, misal sabarak baru lokan wah tahu oat selapu apa, itulah yang kita sedekahkan fidyah. Pira fidyah sami jamaah
sekitar 600 gram sekali sembahyang. Itu dalam kondisi yang tadi. Lagu lamun masih tahu pemanen-manean kepeng, apa warna ni? Biru apa beak sembahyang waktu aja. Tahu naran warna kepeng. Lamun be dengan bakso, ya mai dia. Dia wajib sembahyang. Lamun kena bakso kena kerida, dia aja aneh. Berarti dia aja ndot juluk. Perlu jauh dokter. Arab bakso rasa kena ker. Iya wah tanda nikit. Yang lamun wah barang mai ndek mai berarti sakit satu len. Lamun sakit satu len yang dokter suruh tegal. Sambil tiang pelunggum sami dampingi dia dalam urusan-urusan ini. Jadi mohon maaf sami jamaah. Dengan sakit, lamun urusan penyakit niki dokter sak tegal. Lamun sembahyang niki keluarga sak tegal. Nunasa? Yentam apa pendek? Samula je iya leh. Samula je iya. Lagu ditman tau gawen. Itu serah matiin jog dokter doang. Padahal dokter dengan selaput menurus. Jadi urusan seperti ini sampai jamaah, urusan solatnya, wudunya, baca Qurannya, tiang pelunggum sami sajari keluarga, itulah yang berkewajiban. Yang pikir demikian, baru kita bahas tentang ibadah badaniyah. Lema ingatang ke ibadah kedua, kita berbicara tentang ibadah maliyah karena ini penting sekali untuk kita bahas. Saya pikir demikian sampai jamaah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nggih. Dan mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dendek gamak tinggalang sembahyang. Nggih, sampunan ya jangan tak penang-penang sekedik mondek sembahyang. Sampunan. Tidak ada alasan. Salat melekat kewajibannya kepada siapapun dalam kondisi sehat, apalagi dan juga termasuk dalam kondisi sakit. Kecuali satu yang pelunggum sami boleh tidak sembahyang, yaitu dalam kondisi meninggal dunia. Wallahu a'lam. Sampun terjawab? Sila. Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Ada begituan Malik? Nah, sila. Ya wantam lain macam dedara dia. Lewek je kan dedara lain ya aja kan pekel-pekel lalu lain. Nani ton nyada. Sami jamaah. Salat itu menjadi wajib di saat kita sudah masuk akil baligh. Sudah mukallaf kita. Itu wajib. Ya gawen sami jamaah. Dalam urusan solat niki bahasa Nabi, muru auladakum bis salah fi sab'i wadribuhum idza hum balagu asyra. Suruh anak jarim pada sembahyang. Nggih, umur 7 tahun niki wasa suruh kanak sembahyang. Lagu lamun wah umur 10 tahun tondek mati bau isit kerasan sekedik. Bau sit enget pepe kan bau lah meniki tiang. Lamun was 10 tahun apalagi nu akil balik. Akil balik cara itu sampai jamaah secara umum dengan mama niki lamun wah ihtilam dalam bahasa fikih. Ihtilam niki artinya mimpi basah. Bisa 12 tahun, bisa 13 tahun. Tergantung, pokoknya dia sudah mimpi basah. Itu laki-laki. Lamun dengan nina sampai jamaah ditandai dengan khuruj ad-dam. Keluarnya darah daripada haid dia. Bisa tergantung kondisi kanak. Ini 15 tahun balik, ini siwak tahun, ini balu tahun, tergantung kondisi kanak niki tiang. Maka tiang pelunggum sami harus hati-hati dalam urusan anak-anak. Dendek bisa pengelalun. Nah, begitu dia akil balik maka kewajiban solat itu melekat. Lagu itu kan biasalah jadi kanak bajang. Ini tengat, ini diengat kan menu. Itu namanya dosa. Lamun tinggalang sembahyang dosa. Apa yang harus dilakukan sami jamaah dalam kondisi seperti itu? Satu jalan terbaik dan paling mudah itu adalah tobat.
Tobat niki cara yang paling baik di dalam agama. Berembe-rembe dosa bandel yang pelungkum sambil mau tobat selesai. Makanya ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Dengan sawah bertobat, gawe dosa piran mau bertobat, de narak dosa malik. Maka ibunda yang dimuliakan Allah dan kita semua, lamun narak model sabarak menuk makin tot sadar diri, ya Allah kaji tobat ya Allah, sang lai arak kewajiban nak sandik man gawe, sang sapelih unikanan nani je tobat. Itu sami jamaah. Lamun toh tobat selesai, kari nak kembe jaga tobat niki yang engkah ulangin, karena itu ada 4 syarat. Dalam urusan dengan Allah ada 3 syarat tobat dikit. Yang 1, an yuqli'a anil maksiyah, berhenti dari berbuat dosa. Engkah gawe salae girang ende sembayang dan ijak jerih ku engkah. Salae girang perunik kanak pelengek batur au dan ijak engkah. Ia tanda tobat. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, ada perasaan menyesal selama ini karena dia sudah melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini pula dia berhenti dari itu semua. Saketelut an ya'zima fi nafsihi alla ya'uda ilaiha abadan. Ada komitmen semacam perjanjian, engkah niat tulak malik, engkah niat gawe dosa niki malik. Jadi ini 3 syarat taubat. Kalau tiang pelungkum sami mau diterima taubatnya, pertama berhenti dari dosa, yang kedua menyesali perbuatan dosa, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi lagi dosa yang sama di kemudian hari atau setelah itu. Maka selesai taubat. Cukup sebenarnya nak sai taubat niki wah selesai. Au lagu tiang den mai ida pangan, amum de ida pangan ajak sana keadaan lagu den tersuruh kada solat. Dinarak perintahan. Mau dendek gawe-gawe dinarak perintahan maksudnya. Lagu mai idap. Sami jamaah ndek na pemai idap. Lamun sabarak benika tiang lebih banyak sak tersurut isi Nabi istighfar loe-loe, balas dengan tasbih, balas dengan istighfar, balas dengan solawat, balas dengan tahlil. Mau dendek lupa. Ini yang paling penting. Loe-loe bersedekah. Ya menurut tiangnya itu cara yang terbaik. Dendek sabatur lemak mu ni jangan ada doang purul sedekah pelit. Kembe tiu angka wak sembahyang layak wad badek-badek. Ane terserah yang keadaan lagu dendek enta syariat. Mohon maaf nak ina sai. Ndek kewajiban ya keadaan. Lagu lamu memilih keadaan mesila. Lagu ndek dia kewajiban. Nunasa? Yang penting tiang sudah jelaskan. Ndek kewajiban ya keadaan. Berbicara adit telang dosa-dosa salai aneh arak kepeng benang rezeki luian ngembung si sedekah doang enggaan paling temas sedikit ya enggaan paling becat nggih lagu lamu milih keadaan sila bae lagu dendek wajibang diri karena itu mewajibkan sesuatu yang tidak diperintahkan dan itu berat dosa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan terus itu wajibang diri. Itu sesuatu yang keliru juga. Mohon maaf, itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah membuat-buat sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Ambil contoh. Masih luwe jajah lebaran atau masih luwe nuar roh nek. Mun tuwes baru jam 4 ni ke mun mangan 2 piring. Masih segar sehat, sehat. La ilaha illallah din cukup ida pen 2 rakaat subuh ni kedik lalu naik ke rombot ni bid'ah haran ni gembet merombok sesuatu yang tentukan dimin sehat memilih rombok sembahyang ni kanggo mau dimin sakit milih pekurang-kurang ni kanggo nah pelih nama niki nggih yaran bid'ah niki mau rombok-rombok sesuatu yang sudah tidak ada yang sudah jelas ndak boleh niki sami jamaah nggih wallahu a'lam bisawab apa maling. Nah, saya gawe kebaikan. Kebaikan bukan dalam urusan yang sudah ditulis tadi ya. Nggih. Kalau sholat itu kewajiban. Nggih. Dan itu kita temukan besok sekecil apapun kebaikan.
wat bersedekah, wat tolong batur, wat lalu ngaji, wat sembahyang sakena, semuanya niki akan kita dapatkan. Jadi itulah maha adilnya Allah SWT. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat adil. Bagaimana adilnya? Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan itu. Lagu dendek pahami. Angkat lagu baru no kadak sembahyang niki. Apakah niki masuk kebaikan? Kebaikan yang dimaksud adalah satu, kalau dalam urusan ibadah itu ada ketentuan agamanya, ada perintah agamanya, tetapi dalam urusan muamalah itu prinsipnya boleh semua. Makanya mohon maaf, nih kalau lamun tak berajah fikih, ada namanya qawaid fikhiyah, kaidah fikih. Apa kaidah fikih? Al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Jadi lamun ibadah niki haram. Hukum asalnya, kecuali yang sudah diperintahkan saja. Ya gawe bau piak-piaan lamun urusan ibadah, karena sudah semuanya ketentuan. Beda dengan muamalat. Al aslu fil muamalat al ibahah. Lamun urusan selain ibadah ya kanggo doang. Selama tidak menyimpang, selama tidak melanggar aturan agama. Lagu lamun urusan ibadah sembahyang itu semuanya haji, sembahyang, zakat, itu aturannya sudah ada dalam agama. Jadi dit kanggo miak-miak malik, itu yang dimaksud. Tapi dalam urusan muamalah silahkan kita buat. Makanya dalam Islam disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Saya jua dengan sak piak sunnah, tradisi baru, lagu solah, maka dia akan dapat pahala sebanyak orang yang terus mengikuti sunnah itu. Ambil contoh misal dia dinarak contoh zaman Nabi niki ya peliwat kota amal niki dia lagu kota amal niki seolah jarin. Ada yang searak-arak langan dengan nabung, arak langan dengan bersedekah. Berarti solah itu namanya perkara yang bagus. Itu namanya sunnah hasanah. Mbe contoh malik misal, nggih contoh-contoh yang baik itu tiang pelunggum sami, misalnya bersalaman, nggih perintah memang. Lagu dituah tersuruh hingga sembahyang salapuan pada bersalam mendek. Lagu lamut gawe niki satu ada dalilnya untuk beribadah. Yang kedua itu menjadi tradisi yang baik. Karena arak batur kadang-kadang sak sogol langsung. Nah itu ndek ada yang sak berombok pahala bersalah mental. Ada yang sak akrab malik, seri solah malik dan lain sebagainya. Banyak hal-hal budaya sama jamaah itu masuk sunnah. Kalau dia sunnah hasanah, kalau dia bagus akan terus. Nggih. Tetapi lamun lengek, ambil contoh saya lengek. Nyongkol niki solah. Nyongkol niki solah. Adat niki. Nggih. Lagu piran solah pertama, lamun tidak mengganggu waktu sembahyang. Nggih. Ini kadang-kadang si bejingkrat lupa sembahyang. Berarti ini namanya sunnah yang buruk. Tetap dia keliru. Lagu lamun dinarak sa ketinggalan tetap solah. Sa kedua, kelambin. Betangkong dinarak aurat penggitan. Daka-dakaan kawi kebayak lagu bertutup selapuan. Ya solah kanggo niki dia. Lagu lamun penggitan sampai kutang berarti dakan solah kelambin tetap lengek jari. Itu ya. Pada mohon maaf, ini contoh paling sedikit terakhir dah. Ini kecopong niki dia. Rukun sembahyang niki. Rukun sembahyang apa ndek? Lamun dengan sembahyang, ndek kawi songkok sah sembahyang apa ndek? Lagu itu mutiur batur, ndek besongkok tiau ni. Aneh. Anden tiang yang sembahyang itu, gama, wah pendak jadi tuan guru tiang kan besongkok ni.
Ya aran adat ni. Kenapa? Adat. Etika lain. Lagu ndek ni jari wajib sembahyang, ndek jadi rukun sembahyang. Dengan nilai Arab ni nak kawin songkok. Nggih. No, maksud ni namanya adat ini. Ini adat. Jari yang ngawih atau ndek ngawih, yang penting misal rambut ini tidak menutupi dahi tiang pelunggum sami. Piran, lamun belo bulut, lamun model tiang ini no enggak nengkah no. Model ni para anak lawan ni pendakwah dia ngaji dia ni kah koi songkok. Ni songkok ni aran adat ni. Kah nilai batur dari songkok doang. Nggih. Niki lagu perlu kita juga menjaga adat. Menasa perlu jaga adat. Lagu berbentang masuk ke tiang yang olahraga masih berkecopong putih, yang berselewok tangkap pelai lawan pegitan selapu apa lawan taik angin kan mana uli bertraining sintang ke tiang bertraining temes solah iya entat olahraga jadi tergantung tempat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.